Halo sahabat Grow, jumpa lagi di episode kesaksian. Nah, kali ini saya tetap masih sama Pak Widodo. Kita akan membahas hal-hal yang lainnya yang Pak Widodo telah alami yang bisa menguatkan kita semua. Nah, pertanyaan untuk teman-teman semua. Pernah nggak teman-teman ini ketika membutuhkan dua hal yang sama-sama dibutuhkan, tetapi akhirnya Tuhan berikan itu? Jika iya, teman-teman memiliki pengalaman yang sama seperti apa yang Pak Widodo alami. Nah, Pak Widodo, boleh nggak sih di-sharingkan sama kita mengenai pengalaman yang luar biasa itu? Bisa. Jadi ceritanya ketika kami kan ketika country living, kami memutuskan anak kami untuk homeschooling. Memang sebelum country living sudah homeschooling. Jadi pada saat homeschooling ini kami kasih beberapa les seperti tambahan ya untuk itu. Nah, salah satunya adalah coding. Karena anak saya ingin belajar hal tersebut. Nah, pada saat mau les coding ini dikasih tahu sama seorang teman, dia bilang bahwa sudahlah karena Anda ini juga enggak kerja, enggak usah bayar. Jadi codingnya enggak usah bayar gratis, tapi untuk peralatan ya tolong disediakan. Saya pikir berapa ya, butuh laptop. Nah, laptop saya itu laptop jadul tahun 2010, jadi enggak bisa dipakai, enggak kompatibel untuk dipakai. Akhirnya harus beli. Nah, pada saat saat yang sama sebenarnya kami itu berdoa untuk solar cell. Karena di rumah tempat kami ini kita tidak ada listrik. Jadi listrik ini jaraknya jauh sekali, sekitar 4,5 kilo, dan itu waktu itu sempat tanya sama PLN itu butuh 500 juta. 500 juta untuk menyambungkan listrik sini. Wah. Jadi nggak ada solar cell. Beberapa teman ada solar cell. Jadi kalau saya mau ngecas HP aja saya harus ke tetangga untuk cas HP. Tapi kalau untuk penerangan kami pakai solar cell yang kecil-kecil yang kami jemur malam kita pakai. Nah, saat itulah kami berdoa sama Tuhan, ya kalau bisa dikasihlah solar cell kami akan tapi saat itu enggak dikasih, dan kami udah udah nabung sedikit demi sedikit untuk solar cell. Waktu itu saya ingat terkumpul 2,5 juta itu untuk solar cell. Sedangkan harga untuk solar cell sendiri hampir 7,5 total. Hampir 7,5. Ya. Berarti mesti 3 lipat ya. 3 kali lipat. Nah, waktu itu dengar bahwa Tata butuh laptop. Nah, kami sama Santi kami berdoa, Tuhan, mana yang harus kita dulukan, apakah laptop ataukah solar cell gitu. Nah, kemudian dipikir-pikir lagi, istri saya bilang, Pak, sepertinya lebih condong anak kita, karena anak kita ini kan butuh untuk hal itu. Kan kita tujuannya ke sini untuk pengembangan tabiat. Salah satunya mendidik anak-anak. Ya weslah, kalau untuk solar cell ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan kita enggak ada lampu enggak apa-apa lah wis. Yang penting masih bisa makan. Ya udah mah, kita coba untuk itu. Nah, akhirnya kebetulan seorang tetangga, Saudara Yanto itu ngajak, karena anaknya juga coding juga. Nah, akhirnya ayo kita beli laptop. Waduh, uang ini untuk laptop pun enggak cukup. Karena waktu saya tantanya sekitar 5 juta, 4 jutaan lah ya, 4 sampai 5, kurang 1,5 jutaan itu. Nah, akhirnya kami diajak ke Cyber Mall untuk cari-cari. Ya cari-cari dulu aja lah. Sampai di sana, ya kalau enggak pakai punyanya Audioni aja, laptopnya kan mereka beli 2. Satu nanti dipinjem bisa. Waduh, ini merepotkan karena gurunya bilang masing-masing satu orang harus satu. Jadi akhirnya enggak lah wis, enggak apa-apa. Gimana mah? Kurang 1,5 juta. Nah, saya waktu itu enggak tahu istri saya dapat dari mana uang itu, apakah dipinjemin Yanto atau apa, tapi ada Pak. Ya udah, akhirnya kita beli. Kita beli laptop itu. Nah, ketika beli, nah puji Tuhan, ketika pulang dari beli laptop itu, ternyata oma dari Tata ini, mertua saya, itu telepon bilang bahwa kalau enggak salah itu dikasih uang untuk ulang tahun atau mungkin seperti itu. Pokoknya akhirnya laptop itu fix kami dapat gitu, tanpa kami harus hutang dan lain sebagainya. Nah, kemudian waktu kami pulang dari Cyber Mall itu kan, pulang ke rumah, ada beberapa kotak di rumah kami di bawah, di depan rumah. Loh, ini kotak apa? Saya juga enggak tahu beberapa kotak. Tapi saya lihat-lihat, saya sebenarnya tahu ini isinya karena kelihatan di situ ada solar gitu kan. Nah, ini pasti solar cell ini. Tapi punya siapa? Kemungkinan titip. Ya, siapa tahu dititipin. Iya, titip teman saya, karena sering kadang-kadang titip di sini. Nah, sekarang ini ada beberapa alat kamar mandi di bawah itu dititipin, titip ya wis taruh situ 1 dus gitu. Nah, itu ada beberapa dus. Ya udahlah, saya singkirkan aja. Saya lupa malamnya atau besoknya itu ditelepon bahwa, loh ini untuk kamu. Loh, maksudnya ya untuk kamu. Kamu kan enggak ada solar cell.
Jadi ya wis itu pakaian untuk solar cell lah. Terus gimana ini? Ya anggaplah ini bahwa ini dari Tuhan. Saya sempat pikir, ya terus istri saya juga ya sudahlah Pak. Karena itu Tuhan yang Bapak udah bantu. doakan. Iya, yang itu yang kita doakan. Waktu itu kan kita minta sama Tuhan. Kita udah nabung beberapa bulan kami minta sama Tuhan nggak dikasih rasanya gitu. Tapi kita udah nabung. Cobalah kita nabung. Akhirnya nabung sudah dapat tapi masih jauh gitu loh. Tapi ketika kalian ada kebutuhan lain, laptop sudah dapat, justru itu dikasih juga sama Tuhan. Nah itu hal-hal yang apa ya, yang sungguh luar biasa gitu. Pengalaman-pengalaman seperti ini yang sering kali kami dapatkan. Banyak sebenarnya pengalaman kami untuk hal seperti itu. Hampir semua kebutuhan kami, entah itu makan, entah itu kebutuhan lain, Tuhan itu semua sudah sediakan dan sudah atur. Bahkan sering kali tepat pada waktunya. Nah, dan itu yang sering kali, makanya saya bilang sama teman, kadang-kadang berdoa itu saya takut kalau minta sesuatu karena hampir semuanya itu dikasih. Kadang-kadang bingung, Tuhan kalau aku minta terus kasih terus sombong takut ya itu loh, takut ada satu kesombongan. Wah aku ini loh, setiap aku minta dikasih sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan benar. Aduh janganlah seperti itu, sampai seperti itu doa-doa saya. Makanya kadang-kadang Tuhan terima kasih banyak karena begitu kasih yang luar biasa. Bahkan itu terjadi justru ketika kami country living. Kami tidak pernah punya pengalaman seperti itu ketika kami masih kerja di bawah. Masih di kota. Hampir-hampir tidak punya. Apakah karena ketika Bapak country living itu Bapak lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Memang. Jadi dalam hal doa, makanya saya bilang bahwa sama istri juga, doa-doa kita sekarang ini jangan doa-doa kita hidup di akhir zaman ya. Jangan doa-doa yang umum lah. Doa makan, doa spesifik. Jadi setiap hari doa saya spesifik. Minta apa lebih jelas. Apalagi pengampunan ya. Tiap malam saya minta ampun sama Tuhan, ampuni dosa istri saya, anak saya, dosa saya. Bahkan kalau bisa saya sebut dosa apa yang saya alami hari ini ya saya lakukan. Dan ini penting bagi saya. Dan disitulah Tuhan tuh ya nggak tahu mungkin melihat atau mungkin memang ya Tuhan tuh memang makasih ya. Jadi artinya bahwa setiap kebutuhan saya Tuhan kasih. Dan itu luar biasa Tuhan. Jadi ya kepujian hanya untuk Dia, bukan karena kehebatan manusianya ya. Tapi semuanya hanya karena Tuhan yang memimpin kita semua. Itu aja. Terima kasih banyak untuk sharingnya, luar biasa. Kembali lagi mengingatkan kita semua dan juga peserta teman-teman semua yang melihat daripada video ini ya. Ada satu hal yang memang saya highlight di sini adalah bukan hanya tentang berkat yang Pak Widodo terima, tapi lebih daripada itu adalah sudahkah teman-teman berdoa ketika mau mengambil sebuah keputusan? Seringkali kita hanya berdoa untuk meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa bahwa ketika kita memutuskan sesuatu, bahkan itu hal yang paling kecil, kita berdoa kepada Tuhan. Sudahkah teman-teman, dan terutama ini pertanyaan untuk saya ya, sudahkah saya berdoa terlebih dahulu sebelum saya memutuskan sesuatu? Kiranya kesaksian yang Pak Widodo berikan ini boleh memberkati kita semua dan juga teman-teman yang menonton. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan berkati.